Hasil glikolisis dari satu molekul glukosa berupa 2 molekul asam pirufat dan energi berupa 2 ATP dan 2 NADH. ATP merupakan energi yang sudah siap pakai, sedangkan NADH harus diubah menjadi ATP melalui proses transport elektron. Tahap kedua setelah glikolisis yaitu tahap siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang didahului proses dekarboksilasi oksidatif atau DO. Tahap siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria, tapi ada buku yang menyebutkan berlangsungnya di ruang antar membran. Dekarboksilasi oksidatif mengubah 2 asam pirufat 3C hasil dari proses glikolisis menjadi 2 molekul asetil koenzim A2C. Di sini asam piruvatnya memiliki 3C sebanyak 2 molekul, berarti C-nya 6. Hasilnya nanti 2 molekul asetil koenzim A yang memiliki 2C, berarti C-nya ada 4, sehingga dari 6 berubah menjadi 4, berarti ada 2 yang terlepas. Perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA itu akan melepaskan ion hidrogen berenergi yang ditangkap oleh penangkap elektron atau akseptor berupa NAD+ menjadi NADH. Karena ada 2 asam pirufat, maka membutuhkan 2 NAD dan menghasilkan 2 NADH. Perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA juga membutuhkan 2 molekul koenzim A yang diambil dari mitokondria. Sedangkan 2C yang terlepas adalah membentuk 2 molekul karbon dioksida. Jadi proses dekarboksilasi oksidatif itu 2 asam pirufat 3C bereaksi dengan 2 NAD+ dan 2 koenzim A menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. Setelah dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan 2 asetil-CoA tadi, selanjutnya akan masuk ke tahap berikutnya yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus Krebs melibatkan 9 macam enzim yang saya tugaskan kepada kalian untuk mencari nama-nama enzimnya dari berbagai sumber literasi. Catatan siklus Krebs. Siklus Krebs berlangsung 2 siklus karena dalam proses DO ada 2 molekul asetil-CoA yang dihasilkan. Masing-masing asetil-CoA akan memasuki tahap siklus Krebs. Berarti ada 2 siklus. Ini gambaran siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Akan kita gunakan PowerPoint yang berjalan. Pada tahap awalnya, asetil-CoA 2C yang merupakan hasil dari proses DO tadi akan diubah menjadi asam sitrat 6C. Nah, karena menghasilkan asam sitrat, maka ini disebut siklus asam sitrat. Dari 2C kok menjadi 6C, berarti yang 4C dari mana? Nah, yang 4C itu pinjam dari matriks mitokondria berupa senyawa oksaloasetat. Ini oksaloasetat memiliki 4C, bereaksi dengan asetil-CoA 2C, membentuk asam sitrat 6C.
Pembentukan asam sitrat ini membutuhkan 1 molekul H2O dan juga melepaskan koenzim A-nya. Selanjutnya, asam sitrat 6C akan diubah menjadi asam cis-akonitat 6C dengan melepas 1 molekul H2O. Asam cis-akonitat 6C kemudian diubah menjadi asam isositrat 6C dengan membutuhkan 1 molekul H2O. Kemudian asam isositrat 6C akan diubah menjadi asam alfa ketoglutarat 5C. Dari 6C menjadi 5C berarti 1C lepas, ini tanda panahnya keluar, lepas dalam bentuk CO2. Perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat ini juga melepaskan ion hidrogen berenergi yang ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH+H+ atau NADH2. Asam alfa ketoglutarat 5C selanjutnya diubah menjadi suksinil-CoA 4C. Lepas lagi 1 karbon sebagai CO2, ini dari 5C menjadi 4C. Kemudian perubahan ini juga membutuhkan koenzim A sehingga hasilnya ada CoA-nya. Perubahan ini juga melepaskan ion berenergi yang ditangkap oleh NAD membentuk NADH2. Selanjutnya, suksinil-CoA 4C akan diubah menjadi asam suksinat 4C. Pada perubahan ini, dia melepaskan koenzim A-nya untuk mengembalikan yang tadi dibutuhkan. Kemudian membutuhkan lagi 1 molekul H2O. Juga perubahan ini melepaskan 1 gugus fosfat yang ditangkap oleh guanosin difosfat sehingga membentuk guanosin trifosfat. Namun guanosin trifosfat ini bersifat labil sehingga dia akan segera kembali membentuk GDP dengan melepaskan gugus fosfatnya lagi yang akan ditangkap oleh adenosin difosfat menjadi adenosin trifosfat yang bersifat stabil. Proses berikutnya, asam suksinat 4C akan diubah menjadi asam fumarat 4C dan perubahan ini melepaskan ion hidrogen berenergi ditangkap oleh FAD menjadi FADH2. Asam fumarat 4C diubah menjadi asam malat 4C dengan membutuhkan 1 molekul H2O. Dan tahap terakhirnya yaitu asam malat akan dikembalikan ke bentuk semula menjadi oksaloasetat 4C yang perubahan ini melepaskan ion hidrogen berenergi lagi yang ditangkap NAD+ menjadi NADH+H+. Jadi pada tahap awalnya tadi untuk membentuk asam sitrat dengan menggunakan materi asetil-CoA yang hanya 2C, pinjam oksaloasetat 4C dari mitokondria. Tetapi pada proses akhirnya oksaloasetat tadi bisa dikembalikan lagi dengan mengubah asam malat. Sehingga sudah tidak terjadi pinjam oksaloasetat dari mitokondria. Kalau kita cermati di sini, berarti siklus Krebs itu membutuhkan 1 molekul koenzim A2C yang kemudian nanti akan dihasilkan, yang pada proses itu membutuhkan H2O sebanyak 1, 2, 3, 4.
tetapi melepas 1 H2O. Jadi yang dibutuhkan hanya 3 karena yang satu ditukar dengan hasilnya tadi. Sehingga ini dengan ini saling bertukar pas, sedangkan yang dibutuhkan 1, 2, 3. Satu siklus membutuhkan 3 H2O, kalau 2 siklus berarti membutuhkan 6 H2O. Kemudian melepaskan CO2 2 kali. Ini kalau satu siklus. Kalau 2 siklus berarti melepas 4 CO2. Kemudian menghasilkan energi berupa NADH2 sebanyak 1, 2, 3. Satu siklus 3 berarti 2 siklus 6. Menghasilkan energi berupa FADH2 1 siklus 1 berarti 2 siklus 2. Melepaskan energi ATP 1 berarti kalau 2 siklus 2 ATP. Ringkasan siklus Krebs dikalikan 2 karena ada 2 asetil-CoA dengan membutuhkan bahan dasar. Ini sudah dikalikan 2 ya, 2 asetil-CoA hasil dari DO tadi, kemudian 6 H2O, 6 NAD+, 2 FAD+, dan 2 ADP. Sedangkan hasil dari siklus Krebs adalah 2 koenzim A untuk mengembalikan pinjamannya, 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Selanjutnya, tahap ketiga dari respirasi aerob adalah transport elektron yang akan kita bahas pada video selanjutnya.